Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam olahraga. Perkenalkan, saya Eka Imam Panji dari Prodi Tinjas Angkatan 2018, nomor NIM 16016 18067. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 17 peraturan dalam permainan futsal. Sebagai tugas pertama dari mata kuliah teori dan praktek futsal oleh dosen Pak Andri Irawan. Baik, kita akan langsung saja ke materi. Sebelumnya kita akan membacakan 17 peraturan dalam permainan futsal. Ada diantaranya, pertama adalah tentang lapangan, terus tentang bola, tentang pemain, tentang peralatan permainan, tentang wasit, tentang ofisial pertandingan, tentang durasi pertandingan, tentang mulai dan mulai kembalinya pertandingan, tentang bola masuk dan keluar dari permainan. Selanjutnya tentang menentukan hasil pertandingan. Ke-11 tentang offside. Ke-12 tentang pelanggaran dan kesalahan. 13 tentang tendangan gratis. 14 tentang tendangan penalti. 15 tentang tendangan masuk. Ke-16 tentang pembersihan gawang, dan 17 tentang tendangan sudut. Oke, kita akan langsung saja. Yang pertama tentang lapangan. Lapangan atau permukaan lapangan harus rata dan harus halus dan terdiri dari permukaan non-abrasif. Sebaiknya terbuat dari kayu atau bahan buatan sesuai dengan peraturan kompetisi. Permukaan yang berbahaya untuk pemain dan ofisial tim dan ofisial pertandingan tidak diizinkan untuk dipakai. Selanjutnya tentang bola, kualitas bola. Kita akan bahas nomor 2 tentang kualitas bola, dimana bola itu harus benar-benar bulat, terbuat dari bahan yang sesuai, keliling antara 62 cm dan 64 cm. Selanjutnya tekanan sama dengan 600 sampai 900 gram di permukaan laut, antara 400 gram dan 440 gram beratnya pada awal pertandingan, di mana bola tidak boleh memantul lebih rendah dari 50 cm atau lebih tinggi dari 65 cm pada rebound pertama saat dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Sebuah bola yang digunakan dalam pertandingan yang dimainkan dalam kompetisi resmi yang diselenggarakan di bawah FIFA, naungan FIFA atau konfederasi harus memiliki salah satu dari yang berikut ini, yaitu kualitas FIFA, kualitas FIFA Pro, dan IMS standar pertandingan internasional. Baik, selanjutnya tentang pemain. Ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang pemain. Di antaranya ada jumlah pemain, yaitu sebuah pertandingan dimainkan oleh 2 tim masing-masing dengan maksimal 5 pemain. Salah satunya harus menjadi penjaga gawang. Pertandingan tidak boleh dimulai atau dilanjutkan ketika salah satu tim memiliki kurang dari 3 pemain. Selanjutnya tentang jumlah substitusi. Pergantian pemain dalam jumlah tak terbatas dapat dilakukan selama pertandingan. Selanjutnya tentang penyerahan daftar pemain dan pemain pengganti. Dalam sebuah pertandingan, nama pemain dan pemain pengganti harus diberikan kepada wasit sebelum pertandingan dimulai, baik mereka hadir atau tidak. Ya, pemain atau pemain pengganti yang namanya tidak diberikan kepada wasit tidak boleh ambil bagian dalam pertandingan. Selanjutnya ada prosedur penggantian, di mana pergantian dapat dilakukan setiap saat, baik bola dalam permainan atau tidak, kecuali sama tim out. Untuk mengganti pemain dengan pemain pengganti berlaku hal berikut, yaitu di mana antaranya ada pemain yang digantikan yang meninggalkan lapangan melalui zona pergantian timnya sendiri, kecuali sebagaimana diatur dalam peraturan permainan futsal.
Kedua, pemain yang digantikan tidak perlu mendapatkan izin dari wasit untuk meninggalkan lapangan. Wasit tidak perlu mengizinkan pemain pengganti untuk memasuki lapangan. Pemain pengganti hanya memiliki memasuki lapangan setelah pemain yang digantikan telah pergi, dan lain-lain. Selanjutnya ada tentang pemanasan, ada mengganti menjaga gawang, ada pelanggaran dan sanksi pemain dan pemain pengganti Selanjutnya ada tentang orang tambahan di lapangan, gol dicetak dengan tambahan 1 orang di lapangan. Ada bahasan tentang masuk kembali dan yang tidak benar oleh pemain di luar lapangan, dan tentang kapten tim. Di dalam pemain ada pembahasan tentang 12 tadi. Selanjutnya kita akan lanjut ke yang keempat, tentang peralatan pemain. Di mana peralatan pemain ada pengaman betis, kelengkapan wajib lainnya, tentang warna baju, tentang peralatan slogan, pernyataan, gambar dan iklan di dalam baju, pelanggaran dan sanksi, ada penomoran pemain. Di dalamnya ada itu semua tentang peralatan pemain. Selanjutnya tentang wewenang wasit. Kita akan bahas nomor 5, peraturan nomor 5 tentang wewenang wasit. Wewenang diantaranya di dalamnya ada wewenang wasit, keputusan wasit, ada membahas tentang wewenang dan tugas, ada membahas tentang tanggung jawab ofisial pertandingan, ada membahas tentang pertandingan internasional, dan kelengkapan wasit. Selanjutnya nomor 6, peraturan nomor 6 ada tentang ofisial pertandingan, di mana ada asisten wasit. 2 asisten wasit dapat ditunjuk yang harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan permainan futsal. Mereka diposisikan di luar lapangan sejajar dengan garis tengah dan di sisi yang sama dengan zona pergantian pemain. Pencatat waktu tetap duduk di meja pencatat waktu, sedangkan wasit ketiga dapat melakukan tugasnya baik duduk maupun berdiri. Pencatat waktu dan wasit ketiga dilengkapi dengan kronometer sesuai dengan peralatan yang diperlukan untuk mencatat akumulasi pelanggaran yang disediakan oleh asosiasi atau klub di bawah jurisdiksinya pertandingan sedang dimainkan. Selanjutnya ada wewenang dan tugas wasit ketiga, membantu wasit mencatat waktu, menyimpan catatan para pemain yang ambil bagian dalam pertandingan, memantau pergantian bola atas permintaan wasit, memeriksa perlengkapan pemain pengganti sebelum mereka memasuki lapangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada membahas tentang pertandingan internasional. Untuk pertandingan internasional, kehadiran wasit ketiga dan pencatat waktu adalah wajib. Selanjutnya ada membahas tentang cadangan asisten wasit dalam turnamen atau kompetisi, di mana asisten wasit cadangan ditunjuk. Peran dan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan permainan futsal. Baik, kita lanjut ke peraturan nomor 7 tentang durasi pertandingan, di mana di dalamnya ada membahas tentang periode bermain. Pertandingan berlangsung selama 2 periode, yaitu bermain dengan selama 20 menit yang hanya dapat dikurangi jika diizinkan oleh peraturan kompetisi. Kedua, mengakhiri periode permainan. Pencatat waktu memberi sinyal akhir setiap 20 menit dengan sinyal akustik. Selanjutnya ada waktu habis. Tim untuk tim out 1 menit di setiap periode. Ketentuan berikut berlaku. Waktu
official team berwenang untuk mengajukan permintaan tim out 1 menit pada wasit ketiga atau pencatat waktu jika tidak ada wasit ketiga dengan menggunakan dokumen yang disediakan. Ada membahas tentang interval paruh waktu, dan kita akan lanjutkan ke peraturan nomor 8. Mulai ulang bermain. Mulai kembali bermain. Jadi saat pergantian babak permainan dimulai dan mulai kembalinya, yaitu kick off, memulai kedua periode pertandingan dan kedua periode perpanjangan waktu, memulai kembali permainan setelah gol tercipta, tendangan bebas langsung atau tidak langsung, tendangan penalti, tendangan ke dalam, pembersihan gawang, dan tendangan sudut adalah restart lainnya. Bola yang dijatuhkan adalah permainan ulang ketika wasit menghentikan permainan dan hukum tidak mengharuskan salah satu dari pemain ulang di atas. Jika pelanggaran terjadi saat bola tidak dalam permainan, ini tidak mengubah cara permainan dimulai kembali. Selanjutnya kita akan membahas peraturan ke-9 tentang bola masuk dan keluar lapangan permainan. Bola keluar dari permainan ketika seluruhnya melewati garis. Jadi bola itu seluruhnya melewati garis gawang atau touchline di lantai atau di udara. Permainan dihentikan oleh wasit menyentuh langit-langit. Bola yang keluar dari permainan ketika menyentuh wasit pertandingan tetap berada di lapangan. Dalam 3 kasus yang melibatkan bola menyentuh wasit pertandingan, permainan dimulai kembali dengan bola yang dijatuhkan. Selanjutnya, bola dalam permainan. Bola dalam permainan pada suatu waktu lainnya ketika menyentuh wasit pertandingan, serta ketika bola memantul dari tiang gawang atau misal gawang dan tetap berada di lapangan. Selanjutnya, tentang lapangan dalam ruangan. Ketinggian minimum langit harus diatur dalam peraturan kompetisi. Selanjutnya kita akan membahas peraturan ke-10 tentang menentukan hasil pertandingan atau gol dicetak. Gol dicetak ketika seluruh bola melewati garis gawang, antara tiang gawang dan di bawah misal gawang, asalkan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh tim yang mencetak gol. Satu tim pemenang, 2 tendangan dan titik penalti, ketiga tentang gol tendangan. Di dalamnya ada bahasan tentang 3 itu. Selanjutnya tentang peraturan ke-11 tentang peraturan futsal, ada offside, di mana offside itu tidak ada dalam futsal. Selanjutnya peraturan ke-12 dalam futsal, pelanggaran dan kesalahan, tendangan bebas, langsung tidak langsung, serta tendangan penalti hanya dapat diberikan oleh pelanggaran yang dilakukan saat bola dalam permainan. Selanjutnya, tendangan bebas langsung. Tendangan bebas langsung diberikan jika seorang pemain melakukan salah satu pelanggaran berikut terhadap lawan dengan cara yang dianggap oleh wasit sebagai ceroboh atau sembrono dalam menggunakan kekuatan yang berlebihan, melompat, tendangan atau upaya untuk menendang, mendorong, memogokkan atau upaya menyerang termasuk handball, tackle atau tendangan, berjalan atau upaya untuk melakukan perjalanan. Selanjutnya tendangan bebas tidak langsung. Tendangan bebas tidak langsung diberikan jika seseorang pemain bermain dengan cara yang berbahaya sebagaimana didefinisikan di bawah: menghambat kemajuan lawan tanpa melakukan kontak apapun, bersalah karena perbedaan pendapat, menggunakan bahasa atau gerakan tubuh yang menyinggung, menghina atau kasar, atau pelanggaran verbal lainnya, mencegah penjaga gawang melepaskan atau mencoba menendang bola ketika penjaga gawang sedang dalam proses melepaskan lemparannya,
melakukan pelanggaran lain yang tidak disebut dalam hukum futsal, di mana pemain dihentikan untuk memberi peringatan atau mengeluarkan pemain. 3. Tindakan disiplin. Wasit memiliki wewenang untuk mengambil tindakan disiplin dari memasuki lapangan untuk pemeriksaan pra-pertandingan sampai meninggalkan lapangan setelah pertandingan berakhir, termasuk tendangan dari titik penalti. 4. Memulai kembali permainan setelah pelanggaran dan pelanggaran terjadi. Jika bola keluar dari permainan dimulai kembali sesuai dengan keputusan sebelumnya. Selanjutnya kita akan bahas peraturan 13 tentang tendangan bebas. Jenis tendangan bebas langsung dan tidak langsung diberikan kepada tim lawan dari seorang pemain pengganti, dan pemain yang diusir keluar lapangan atau ofisial tim yang bersalah karena melakukan pelanggaran. Kedua, prosedurnya, semua tendangan bebas harus dilakukan dalam 4 detik dari tempat terjadinya pelanggaran. Selanjutnya, pelanggaran dan sanksi. Jika ketika tendangan bebas dilakukan, lawan lebih dekat ke bola daripada jarak yang diperlukan, tendangan diulangi kecuali jika keuntungan dapat diterapkan. Meskipun demikian, jika seorang pemain melakukan tendangan bebas dengan cepat dan lawan yang lebih dekat dari 5 meter dari bola mencegahnya, wasit mengizinkan pemain untuk dilanjutkan. Namun lawannya yang dengan sengaja mencegah tendangan bebas dilakukan dengan cepat harus diperingatkan karena menunda dimulainya kembali permainan. Selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan 14, tendangan penalti. Tendangan penalti diberikan jika seorang pemain melakukan pelanggaran tendangan bebas langsung dari dalam daerah penaltinya atau di luar lapangan sebagai bagian dari permainan sebagaimana diatur dalam UU Undang-Undang Nomor 12. Sebuah gol dapat dicetak langsung dari tendangan penalti. Oke, selanjutnya nomor 15, peraturan nomor 15 tentang tendangan ke dalam. Tendangan ke dalam diberikan kepada lawan dari pemain yang terakhir menyentuh bola ketika seluruh bola terlewati garis sentuh di lantai atau di udara, atau bola menyentuh langit-langit dalam permainan. Oke, selanjutnya tentang peraturan ke-16, pembersihan gawang. Pembersihan gawang diberikan ketika seluruh bola melewati garis gawang di lantai atau di udara setelah terakhir menyentuh pemain dari tim penyerang dan tidak ada gol yang tercipta. Gol tidak boleh dicetak langsung dari jarak bebas. Selanjutnya peraturan ke-17 tentang tendangan sudut. Tendangan sudut diberikan ketika seluruh bola melewati garis gawang di lantai atau di udara setelah terakhir menyentuh pemain dari tim bertahan dan tidak ada gol yang tercipta. Sebuah gol dapat dicetak langsung dari tendangan sudut, tetapi hanya terhadap tim lawan. Jika bola langsung masuk ke gawang penendang, tendangan sudut diberikan kepada lawan. Prosedur, bola harus ditempatkan di area pojok terdekat dengan titik di mana bola melewati garis gawang. Bola harus diam dan tenang ditendang oleh pemain dari tim penyerang. Bola harus dimasukkan ke dalam pemain dalam waktu 4 detik setelah tim siap untuk memainkan bola atau wasit memberi isyarat bahwa tim siap untuk memainkannya. Selanjutnya, pelanggaran dan sanksi. Jika setelah bola dalam permainan, penendang menyentuh bola lagi sebelum menyentuh pemain lain, tendangan bebas tidak langsung diberikan. Jika penendang melakukan pelanggaran bola tangan, tendangan bebas langsung diberikan. Tendangan penalti diberikan jika pelanggaran terjadi di dalam area penalti penendang, kecuali jika penendang adalah penjaga gawang. Dalam hal ini tendangan bebas tidak langsung diberikan. Selanjutnya tentang jika seorang pemain saat melakukan tendangan sudut dengan benar dengan sengaja menendang bola ke arah lawan untuk memainkan bola lagi, tapi tidak dengan cara yang sembrono atau menggunakan kekuatan yang berlebihan, wasit mengizinkan permainan untuk dilanjutkan. Untuk pelanggaran oleh tim yang melakukan tendangan,
pembersihan gawang diberikan kepada tim yang bertahan, untuk pelanggaran lain oleh tim bertahan tendangan pulang. Baik, itu 17 peraturan dalam permainan bola futsal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam olahraga.